Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Ibu. Untuk hari ini pembelajarannya yaitu tentang persamaan eksponen. Tapi sebelumnya silakan absen terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada yang akan Ibu jelaskan, yaitu apa sih persamaan eksponen? Jadi persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkat atau bilangan pokok basisnya dan pangkatnya memuat suatu variabel. Jadi kalau misalkan ada variabelnya, itu dinamakan dengan persamaan eksponen. Nah ini seperti contohnya, betul ya? Nah ternyata ini ada persamaan eksponennya dengan pangkatnya mengandung variabel x. Kemudian ada lagi contohnya, yaitu yang kedua. Nah di sini basisnya yang berupa variabel. Nah ada 2x, pangkatnya juga ada variabel x-nya. Nah, sekarang kita ke sifat persamaan eksponen. Yang pertama, sifatnya yaitu bentuk A atau basis A pangkat fx sama dengan basis A pangkat gx. Caranya gimana? Kita lihat. Nah, di sini dimisalkan A-nya itu harus lebih dari 0. Jadi A-nya tidak boleh 0, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1 juga. Kemudian jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka kalau misalkan basisnya sudah sama, yang kita pakai yaitu pangkatnya saja menjadi fx sama dengan gx. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 7 sama dengan 8 pangkat 1 dikurangi x. Caranya, karena syaratnya harus basisnya sama, jadi kita harus ubah basisnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Jadi kalau misalkan di sini kan ada 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min x. Jadi diubah si 8-nya menjadi 2 pangkat 3. Kayak diubah dalam bentuk perpangkatan. 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, supaya apa? Supaya sama basisnya sama-sama angka 2. Kalau misalkan sudah sama digimanakan? Kita lihat. Nah, kalau sudah sama berarti yang dipakai karena di sini ada duanya yang akan dipakai, ininya harus dikali silang ya. Berarti 3 kali 1 3, kemudian dikurangi 3 dikali x yaitu 3x. Karena basisnya sama, syaratnya basisnya harus sama, jadi yang diambil hanya pangkatnya saja. Ini yang fx, kemudian satu lagi yang gx. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita samakan. Nah, yang ada variabelnya tinggal dipindahkan, kemudian yang konstantanya mana. Kebetulan yang ada variabelnya yaitu 2x, yang pindah ruasnya yang mana? Yang min 3x, dipindah ruaskan jadi positif. Jadi 2x ditambah 3x. Kemudian sama dengan, nah negatif 7-nya juga sama pindah ruas, jadi positif 7 tambah 3. Seperti itu. Jadinya berapa? Jadi 5x sama dengan 10. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mencari variabel x-nya. Berarti tinggal 10 bagi 5, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Jadi intinya persamaan eksponen itu mencari nilai x-nya. Sudah paham ya untuk sifat yang pertama? Oke, kalau sudah paham kita ke sifat selanjutnya. Sifat yang kedua. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya basis. Jadi di sini ada basis A dengan basis B, tapi yang samanya apa? Yang samanya yaitu pangkatnya, yaitu fx dengan fx itu harus sama. Nah, kemudian syaratnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ketika ada fx sama dengan fx, berarti fx-nya itu sama dengan harus 0 ya. Jadi kita lihat contoh soal supaya lebih memudahkan. Oke. Di sini kalau cara menjawabnya, karena kedua basis pada persamaan di atas berbeda dan tidak ada sifat perpangkatan yang dapat kita gunakan untuk menyamakan kedua basis tersebut, gak ada kan? Berarti kedua pangkatnya bisa kita samakan menjadi sebagai berikut. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada seperti ini,
3 pangkat 2x min 2 sama dengan 5x min 1. Caranya gimana? Caranya berarti nanti kita pindahkan dulu. Caranya gimana caranya? Si pangkatnya itu harus sama. Ternyata ini bisa nih difaktorkan, 2-nya dikeluarkan misalkan. Berarti kalau misalkan 2-nya dikeluarkan, nah ini kan sama jadinya. Kalau udah sama, kan syaratnya wajib sama. Kalau udah sama, berarti sudah. Berarti tinggal ke cara berikutnya, yaitu kalau misalkan sama, pakainya yang pangkatnya. Yang 9 sama 5-nya buku kebanyakan hiraukan, karena yang akan kita gunakan yaitu pangkatnya saja. Nah, berarti kan jadi x min 1 sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya dipakai. Kemudian kalau misalkan udah sama dengan 0, pindah ruas. Jadi sekarang tahu bahwa x itu sama dengan 1. Bisa? Oke, kalau bisa, selanjutnya lagi. Nah, ini adalah sifat yang ketiga, yaitu bentuknya fungsi fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Yang sama yang mana? Yang sama yaitu pangkatnya. Ya, kemudian ini adalah salah satu contoh yang basis dan pangkatnya ada variabelnya. Ada berapa cara penyelesaiannya? Ada 3 pembuktiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, fx sama dengan min gx, tapi dia boleh menggunakan ini syaratnya apabila hx-nya harus bernilai genap. Kemudian untuk yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Yang ketiga, dengan syaratnya fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat ke contoh soalnya. Jadi contoh soal di sini tentukan himpunan penyelesaiannya dari soal ini ya. Cara penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita pisahkan dulu mana fx, mana gx, kemudian mana hx. Nah, setelah itu kita coba dulu yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Setelah sudah dicoba, caranya yaitu dipindah ruaskan 2x, kemudian ini kan x ya, pindah ruas jadi 2x min x min x. Kemudian di sini yang pindah ruas yang mana? Yang satu, berarti 5. 5-nya masih diam, tidak usah pindah ruas. Nah, yang satu yang pindah ruas jadi 5 dikurangi 1. Hasilnya berapa? X sama dengan 4. Berarti terbukti ya. Oke, itu solusi yang pertama terbukti. Kemudian selanjutnya kita ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua itu syaratnya dia harus si hx-nya genap. Tapi di sini nih ingat pembedanya itu ada nilai negatifnya. Nilai negatif berarti nanti, nah ini harus dikali silang dulu. Berarti negatif kali positif kan negatif, jadi negatif x, kemudian negatif kali positif yaitu negatif, jadi negatif 5. Dua-duanya harus tandanya diubah. Kemudian pindah ruas. Nah, yang pindah ruas berarti kalau misalkan negatif x dipindah ruasnya jadi positif, jadi 3x positif x. Kemudian jadi berapa? Jadi 4x ya. Jadi 3x. Lupa ya. Ini jadi 3x, berarti 2x ditambah x menjadi 3x. Kemudian negatif 5, satunya dipindah ruaskan jadi negatif, berarti negatif 5 dikurangi 1 berarti jadi negatif 6. Maka x-nya yaitu negatif 5, negatif 6 dibagi 3 yaitu negatif 2. Solusi yang kedua terbukti. Kemudian kita ke solusi yang selanjutnya yaitu periksakan. Tadi kan udah ada nilainya yaitu x sama dengan negatif 2. Nah, sekarang si hx-nya itu berarti kan x min 6 ya tadi. Nah, si x ini diubah menjadi negatif 2, berarti negatif 2, negatif 6 hasilnya negatif 8. Terbuktikan hx-nya yaitu bilangan genap. 8 itu termasuk bilangan genap. Nah, kalau misalkan bilangan genap berarti x sama dengan negatif 2 nya dia memenuhi. Selanjutnya yaitu harus hx sama dengan 0. Syaratnya fx-nya itu kan harus tidak boleh 0 dengan gx juga tidak boleh sama dengan 6. Berarti x dikurangi 6 sama dengan 0. Itu kan fungsi hx-nya tadi, berarti dipindah ruaskan maka x sama dengan 6, dia terbukti. Selanjutnya kita kan mau ngebuktiin fx-nya tidak boleh 0 dengan gx-nya tidak boleh 0, berarti kita gantikan fungsi yang tadi kan fx-nya
2x plus 1 ya. Nah, x-nya yaitu 6, berarti 2 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 13. Gx-nya berapa? Tadi kan Gx-nya x plus 5. Berarti 6 tambah 5 hasilnya 11. Oke, kemudian selanjutnya, karena keduanya tidak sama dengan 0, berarti dia memenuhi ya. Nah, catatannya, seandainya kalau misalkan salah satunya atau keduanya bernilai 0, ada yang 0 misalkan dari fx dengan gx, maka x6-nya tidak memenuhi atau nanti tidak bisa dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran sifat persamaan eksponen. Nanti ibu lanjutkan ke part 2-nya. Nanti ada part 2-nya. Jangan lupa untuk hari ini absen terlebih dahulu ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.